Kembali di Ayu Sore pemirsa, setelah KPU mengumumkan hasil Pilpres 2024, Capres Prabowo Subianto gesit menemui elit parpol lawan. Prabowo disebut ingin memperkuat koalisi dengan merangkul semua pihak dalam pemerintahan. Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Haji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Usai Komisi Pemilihan Umum mengumumkan hasil Pilpres 2024, Capres Prabowo Subianto gesit menemui parpol lawan. Opini bahwa Prabowo ingin memperkuat koalisi tak diragukan kala dirinya berkata semua pihak dalam pemerintahan. Saya kira kita harus berpandangan bahwa pertandingan itu baik, persaingan itu bagus, kompetisi itu kita butuhkan, rakyat perlu pilihan, kompetisi, persaingan, pertandingan. Tetapi sesudah pertandingan, sesudah persaingan, saatnya kita kerjasama, saatnya kita bahu-membahu untuk bangun bangsa kita. Itu saya kira yang paling penting, ya. Tak lama setelah karpet merah yang digelar Partai Nasdem untuk Prabowo di Nasdem Tower, Partai Persatuan Pembangunan menyusul memberi ucapan selamat kepada paslon Prabowo Gibran yang memenangkan Pilpres 1 putaran. Ucapan selamat P3 kepada Prabowo Gibran disampaikan langsung oleh pelaksana tugas Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono. Sementara itu, angket melalui DPR untuk wacana digulirkannya hak penyelidikan kecurangan pemilu 2024 dinilai tarik ulur maju mundur. Di sisi lain, sengketa pemilu telah dimulai. Kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud telah mengajukan gugatan hasil Pilpres 2024 ke MK. Tim Liputan iNews melaporkan. Cawapres terpilih Gibran Rakabuming Raka membenarkan pertemuannya dengan Capres terpilih Prabowo Subianto. Dalam pertemuan tersebut, ia tak menampik ada pembahasan mengenai rencana penyusunan kabinet. Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjawab pertanyaan media dan membenarkan ada pertemuan dengan calon Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu. Meski tidak menjelaskan secara terperinci, Gibran tidak menampik bahwa pertemuan tersebut salah satunya juga membahas rencana susunan kabinet pemerintahan. Partai-partai lain juga, ya banyak. Soal kabinet itu? Ya salah satunya itu. Sama mungkin ada pembicaraan partai yang ya partai-partai lain juga, ya. Terima kasih ya. Gibran di koalisi. Diinformasikan sebelumnya Gibran telah bertemu Prabowo Subianto usai KPU mengumumkan hasil rekapitulasi suara pemenang Pilpres 2024 pada Jumat 22 November 2024 kemarin. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Capres-Cawapres Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD menggugat hasil Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Kedua paslon meminta kemenangan Prabowo Gibran didiskualifikasi dan segera diadakan pemilu ulang. Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD, menggugat hasil pemilu Presiden 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Ganjar Mahfud menilai ada indikasi kecurangan selama, sebelum, hingga setelah pemungutan suara. Tim hukum TPN Ganjar Mahfud resmi mendaftar ke Mahkamah Konstitusi pada Sabtu sore. Mereka membawa tumpukan berkas berisi surat permohonan setebal 151 halaman beserta daftar bukti dan saksi. Ada 30 saksi dan 10 ahli yang disiapkan untuk hadir di persidangan. Dalam permohonannya, Ganjar Mahfud meminta kemenangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka didiskualifikasi dan segera diadakan pemungutan suara ulang. Kita tidak ingin itu dilanggar. Ya. Nah, kita melihat asal muasal ini semua adalah nepotisme. Sekali lagi saya ucapkan, nepotisme yang membuahkan abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan yang terkoordinasi. Ya. Nah, ini yang
menjadi inti dari persoalan kebangsaan dan kenegaraan yang kita hadapi ini. Karena nepotisme itu melahirkan abuse of power yang punya ramifikasi, ya, yang begitu banyak. Nah, ramifikasinya apa? Yaitu putusan MK nomor 90, salah satu. Ya, itu ramifikasinya. Nah, Anda bisa lihat putusan MK-MK, putusan DKPP dan sebagainya. Nah, ramifikasinya yang lain apa? Intervensi kekuasaan. Kemudian politisasi bansos, itu ramifikasinya. Dan kriminalisasi kepala desa yang begitu banyak. Sebelumnya Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar telah lebih dulu mendaftarkan gugatan hasil Pilpres ke MK pada Kamis pekan lalu. Mereka meminta pemilu ulang tanpa diikuti Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Menurut tim hukum Amin, pencalonan Gibran bermasalah sejak awal. Sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum digelar Rabu 27 Maret 2024. Adapun putusannya akan dibacakan pada Senin 22 April 2024. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Gibran Rakabuming Raka mengomentari gugatan hasil Pilpres 2024 yang diajukan oleh Gibran dan juga Gibran Gibran juga menanggapi bahwa proses sengketa hasil pemilu telah diselesaikan tim Anies Muhaimin dan juga Ganjar Mahfud ke Mahkamah Konstitusi diatur dalam perundang-undangan. Jika nomor 1, nomor 3 ada hal-hal yang kurang berkenan, silakan diproses melalui jalur-jalur yang sudah ada. Oke? Kalau pemilu diulang tanpa Mas Gibran itu tanggapannya gimana? Misalnya nanti diulang, terus jagoannya kalah, apa minta diulang lagi? Apakah minta diulang sampai menang? Itu. Sekali lagi, kalau ada yang kurang berkenan, silakan melalui jalur-jalur yang sudah ada. Pemirsa, PDI Perjuangan selaku partai yang memenangkan pemilu 2024 menekankan bahwa akan terus mengawal demokrasi dan juga meminta pemimpin menghormati suara rakyat. Pemilu 2024 pun dinyatakan sebagai pemilu yang penuh dengan pelanggaran. Ada upaya mengurangi suara partai-partai pendukung paslon Ganjar Mahfud. Ya, PDI Perjuangan akan dibangun sebagai kekuatan kolektif yang menyatu dengan rakyat. Maka meskipun terjadi pergeseran pemilu mengarah kepada aspek-aspek elektoral, personifikasi itu menjadi dominan dan praktek-praktek politik yang liberal menghalalkan segala cara serta mengedepankan kekuasaan yang di belakangnya itu ada kekuatan hukum dan ada kekuatan sumber daya negara. Tetapi setidaknya dari proses pelembagaan partai yang dilakukan menunjukkan PDI Perjuangan mampu bertahan sebagai pemenang pemilu 3 kali berturut-turut. Jadi yang ada bukan Jokowi effect tetapi adalah bansos, penggunaan aparatur negara effects, intimidasi efek itu yang terjadi. Buktinya PSI kan juga tidak lolos pemilu meskipun dari sumber-sumber terpercaya. Ribuan warga memadati konser ngabuburit dan tablik akbar di Semarang, Jawa Tengah. Dalam kegiatan itu terdapat tenda khusus guna memperkenalkan beragam produk amanah yang memberikan pinjaman dengan prinsip syariah untuk masyarakat Indonesia. Ribuan orang memadati konser ngabuburit dan tablik akbar nikmatnya Ramadan di RTH Klero, Tengaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Ribuan warga ini berdatangan ke lokasi untuk menikmati alunan musik sambil menunggu waktu berbuka. Selain itu, ada juga tausiah yang disampaikan Syamsul Ma'arif dan Kiai Haji Nur Hayit jelang berbuka puasa. Dalam acara ini, Pegadaian turut memperkenalkan produk amanah, yakni produk Pegadaian berprinsip syariah berupa pemberian pinjaman mulai dari Rp3 juta hingga Rp500 juta dengan jangka waktu 12 hingga 60 bulan lamanya. Pinjaman tersebut diperuntukkan bagi pengusaha mikro atau kecil, karyawan tetap hingga profesional guna membeli kendaraan bermotor.
Selain itu, pihak Pegadaian juga memperkenalkan investasi emas yang dinilai aman dari inflasi karena nilai emas cenderung naik dalam jangka panjang. Jadi ada produk namanya produk amanah dari Pegadaian Bapak. Jadi masyarakat yang ingin membeli kendaraan dengan dana terbatas bisa langsung mengajukan syarat ke Pegadaian cabang Salatiga Bapak. Masyarakat khususnya untuk warga sekitar Tenganan Bapak ya bisa berbondong-bondong untuk menginvestasikan produk tabungan emas, berarti nabung tapi dikonversikan ke emas Pak. Nabungnya cukup dari 10.000 saja Bapak, bisa ditabung nanti jadinya saldo emas Bapak. Sukses dengan gelaran konser ngabuburit dan tablik akbar Nikmatnya Ramadan di Kabupaten Semarang ini. Nantinya akan ada 2 acara ngabuburit lainnya di 2 kota, yakni Bekasi dan Tangerang. Dari Semarang, Jawa Tengah, Taufik Budi Nur Cahyanto, iNews melaporkan.